Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang teknologi pengolahan limbah B3 cair. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Aulia Nurtika sebagai pemateri dan moderator. Yang kedua ada Najwa Sandini sebagai pemateri. Yang terakhir ada Sabrina Akano sebagai pemateri. Baik, selanjutnya yang pertama ada pendahuluan. Limbah B3 cair umumnya mengandung zat-zat berbahaya seperti logam berat, senyawa kimia beracun, serta mikroorganisme patogen yang dapat mencemari air permukaan maupun air tanah apabila tidak diolah dengan baik. Limbah ini dapat menimbulkan dampak serius terhadap kesehatan manusia seperti keracunan, gangguan organ tubuh, hingga penyakit kronis. Selain itu, pencemaran lingkungan akibat limbah B3 cair juga dapat merusak ekosistem dan mengganggu keseimbangan alam. Oleh karena itu, diperlukan teknologi pengolahan limbah B3 cair yang efektif dan efisien untuk menurunkan kadar pencemar hingga memenuhi baku mutu yang telah ditetapkan. Berbagai metode pengolahan telah dikembangkan mulai dari metode fisika, kimia, biologi, hingga teknologi lanjutan seperti membran dan oksidasi tingkat lanjut. Selanjutnya ada rumusan dan tujuan. Yang pertama, rumusannya itu bagaimana karakteristik dari limbah B3 cair. Yang kedua, apa saja macam-macam limbah B3 cair. Yang terakhir, bagaimana proses teknologi pengolahan limbah B3 cair. Terus ada tujuannya untuk mengetahui karakteristik B3 cair. Yang kedua ada untuk mengetahui macam-macam B3 cair berdasarkan sumbernya. Dan yang terakhir untuk mengetahui proses teknik pengolahan limbah B3 cair. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sabrina Akano. Baik, saya akan menjelaskan tentang limbah B3 cair. Limbah B3 cair merupakan larutan hasil reaksi ataupun sisa reaksi, di mana penyimpanan limbah B3 ini dibuatkan sistem pendokumentasian. Belum ada penataan limbah, limbah hanya ditampung, dilabeli, dan diletakkan seadanya saja, sehingga perlu dibuatkan suatu sistem dokumentasi yang lebih baik agar selama proses penyimpanan sementara sampai tiba saatnya untuk diangkut dan dikelola lebih lanjut, itu berlangsung aman. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2009, yang dimana dimaksud dengan bahan beracun dan berbahaya adalah zat energi atau komponen lain secara sifat, konsentrasi, atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan atau merusak lingkungan hidup, atau dapat juga membahayakan lingkungan hidup serta kesehatan dan keberlangsungan hidup manusia dan makhluk lain. Next slide. Kemudian adapun macam-macam limbah ketiga cair berdasarkan sumber. Yang pertama ada dari industri, laboratorium, medis cair, serta pertambangan. Dan yang adapun itu proses pengolahan limbah B3 cair. Yang pertama itu dengan teknologi mikrobial fuel cell. Yang kedua ada elektrokoagulasi. Yang ketiga ada proses film mikrobiologis. Yang keempat ada rotation biological contractor. Yang kelima ada plasma dengan dielectric burner discharge. Dan yang terakhir itu ada dengan menggunakan teknologi membran. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Sabrina yang telah menjelaskan. Selanjutnya ada studi kasus yang akan dijelaskan oleh Najwa Sandini. Kepada Najwa Sandini, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Jadi di sini saya akan membahas tentang studi kasus. Studi kasus limbah B3 cair di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muwardi yang berada di Surakarta, Jawa Tengah. Nah, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muwardi ini limbah cairnya tidak hanya berasal dari aktivitas medis, tetapi juga dari proses laboratorium
dan penggunaan bahan kimia sehingga memiliki karakteristik yang kompleks dan berisiko yang tinggi. Nah, limbah cair ini harus diolah terlebih dahulu sebelum dibuang ke lingkungan melalui sistem instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Proses pengolahan ini bertujuan untuk menurunkan kadar pencemar seperti bahan organik, zat kimia, serta mikroorganisme berbahaya agar memenuhi baku mutu lingkungan. Salah satu hasil dari proses pengolahan limbah cair ini adalah terbentuknya lumpur atau sludge yang juga tergolong sebagai limbah B3 dan memerlukan pengelolaan lebih lanjut agar tidak mencemari lingkungan. Adapun solusi yang dapat dilakukan, yang pertama itu dapat melakukan optimalisasi instalasi pengolahan air limbah IPAL agar tidak terjadi pencemaran lingkungan maupun risiko penularan penyakit. Yang kedua, pemantauan kualitas limbah secara rutin untuk memastikan bahwa hasil pengolahan limbah cairnya itu telah memenuhi standar baku. Yang ketiga, ada penerapan prosedur pengolahan limbah sesuai dengan regulasi. Dan yang keempat, ada peningkatan kesadaran dan kedisiplinan tenaga kesehatan agar teliti dalam menangani limbah tersebut, termasuk dalam proses pemilahan dan pembuangan limbah cair agar tidak terjadi pencemaran dengan limbah lainnya. Dan yang terakhir, ada pengawasan dan evaluasi pada sistem pengolahan limbah secara menyeluruh untuk menilai kesesuaiannya dengan standar yang telah diterapkan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Sandini yang telah menjelaskan tentang studi kasus. Selanjutnya, ada kesimpulan. Berdasarkan uraian yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3, khususnya limbah cair, merupakan salah satu permasalahan penting dalam kegiatan pelayanan kesehatan yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Peningkatan aktivitas rumah sakit menyebabkan meningkatnya jumlah limbah yang dihasilkan, sehingga diperlukan pengolahan yang tepat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Baik, sekian dari kami yang telah mempresentasikan tentang pengolahan limbah B3 cair. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.